Selamat datang di Ruang Jeda Warkop Buku. Apakah kalian pernah menulis jurnal atau journaling? Dalam dunia psikologi, journaling memang memiliki beberapa manfaat. Salah satunya untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan perasaan yang sedang terjadi di dalam diri kita. Nah, menulis jurnal ala kaum Stoik mulai menjadi populer beberapa tahun belakangan. Kaum Stoik telah mempraktikkan journaling untuk mengeluarkan apa saja yang mereka rasakan atau dipikirkan terkait dengan pengalaman yang sedang dilalui oleh dirinya atau dilihat dalam kehidupan orang lain. Tidak sebatas menuliskan apa yang dirasakan pada hari itu saja di waktu-waktu tertentu. Kaum Stoik juga membaca kembali catatan yang ditulis dari masa lalu untuk mendapatkan makna yang baru sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi. Lalu, bagaimana kita memulai untuk menuliskan jurnal atau catatan pribadi seperti yang dipraktikkan oleh kaum Stoik? Nah, di buku ini berisi catatan serta pemikiran dari tokoh-tokoh Stoikisme yang dapat memberikan arahan kepada kita untuk berpikir dan bertindak ala kaum Stoik. Di dalamnya kita juga akan merefleksikan beberapa cerita yang familiar terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara kita menanggapi permasalahan atau bagaimana kita bertindak dalam situasi yang tidak pasti. Setelah membaca catatan serta pemikiran dari tokoh-tokoh Stoikisme, kita akan melatih diri untuk menulis jurnal harian menggunakan prom atau panduan tema. Di sini ada 366 panduan tema yang bisa digunakan untuk journaling setiap hari selama setahun. Kita tidak perlu bertanya-tanya dari mana dan bagaimana kita harus memulainya. Dalam ajaran kaum Stoik, yang terpenting dalam kehidupan adalah aksi, praktik, atau tindakan yang kita lakukan. Kita dapat memulai menulis jurnal dari mana saja. Kita bisa melakukan journaling kapan saja. Lakukan terus-menerus dengan sungguh-sungguh hingga tanpa kita sadari praktik journaling menjadi sebuah kebiasaan. Seperti halnya makan, kita melakukannya karena kebutuhan. Namun akan ada hari di mana kita tidak memiliki nafsu makan dan memilih untuk berpuasa, atau kita hanya merasa bosan dengan menu yang itu-itu saja dan kita memilih untuk mencari variasi makanan yang berbeda. Dalam menulis jurnal ini, kita tidak perlu memaksakan diri untuk menuliskan sesuatu dalam jumlah tertentu. Kita bisa mencari variasi lain, misalnya mengekspresikan perasaan atau pikiran kita melalui rekaman suara, gambar, atau yang lainnya. Atau pada saat yang lain kita bisa kembali membaca halaman di dalam buku ini dan merenungkan pikiran kita tentang tema yang dibahas di dalamnya. Ada saatnya kita harus memaksa diri untuk melampaui batas, namun kita juga harus tahu kapan saatnya berhenti dalam memaksakan diri untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ingat, semua yang berlebihan biasanya memberikan hasil yang tidak baik. Terima kasih telah hadir di Ruang Jeda Warkop Buku. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh tentang apa itu Stoikisme, like video ini dan jangan lupa komentar di kolom bawah. Namun kita juga harus tahu kapan berhenti dan memaksakan diri untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ingat, semua yang berlebihan biasanya memberikan hasil yang tidak baik. Nah, buku ini bisa didapatkan di Ruang Jeda Warkop Buku atau di Warkop Buku. Nanti saya linkkan di deskripsi atau di komentar tentang link untuk pembeliannya. Selamat datang, terima kasih telah hadir di Ruang Jeda Warkop Buku.